Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Hasuti, kelas 9B. Di sini saya akan menerangkan materi transformasi matematika kelas 9. Berikut penjelasannya. Transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi, perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi lain, x aksen, y aksen. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis. Pertama, translasi atau pergeseran. Kedua, refleksi atau pencerminan. Ketiga, rotasi atau perputaran. Keempat, dilatasi atau perkalian. Jenis-jenis transformasi. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Yang berarti, translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan titik. Penentuan hasil objek lewat translasi cukup mudah. Caranya hanya bisa dengan cara menambahkan absis serta ordinat dengan jarak tertentu, sesuai dengan ketentuan tertentu. Adapun rumus dari translasi yaitu x aksen, y aksen sama dengan a, b ditambah x, y. Keterangan x aksen, y aksen sama dengan titik bayangan. A, b sama dengan vektor translasi. X, y sama dengan titik A. Selanjutnya, refleksi pencerminan. Pembahasan selanjutnya itu pencerminan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan refleksi. Sama halnya dengan bayangan benda yang terbentuk pada sebuah cermin. Suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Hasil dari refleksi pada bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Coba lihatlah garis dan juga beberapa titik merah gambar di atas. Garis dan juga titik-titik merah tersebut berpindah. Hal itu sama seperti yang ada pada benda yang dihadapkan pada cermin datar. Sama halnya dengan translasi, refleksi juga mempunyai rumus tersendiri. Rumus umum refleksi. Pertama, pencerminan terhadap sumbu min x sama dengan x, y direfleksikan menjadi x, min y. Pencerminan terhadap sumbu min y sama dengan x, y direfleksikan menjadi min x, y. Pencerminan terhadap garis y sama dengan x sama dengan x, y direfleksikan menjadi y, x. Pencerminan terhadap garis y sama dengan x sama dengan x, y direfleksikan menjadi min y, min x. Pencerminan terhadap garis x sama dengan h sama dengan x, y direfleksikan menjadi 2h min x, y. Pencerminan terhadap garis y sama dengan k sama dengan x, y direfleksikan menjadi x, 2k min y. Selain itu, pembahasan materi refleksi juga memuat 7 jenis refleksi. Jenis tersebut diantaranya yaitu refleksi terhadap sumbu x, sumbu y, garis y sama dengan x, garis y sama dengan min x, titik 0, o 0,0, garis x sama dengan h, dan garis y sama dengan k. 3. Rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar A yang telah disepakati oleh untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu min A. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat O sama dengan 0,0 pada gambar di bawah ini. Adapun rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri antara lain rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B sama dengan X, Y min Y
plus A plus B, X min A plus B. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, yaitu X, Y, min X plus 2A plus B, min Y plus 2B. Rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat A, B, yaitu X, Y min B plus A, min X ditambah A ditambah B. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, yaitu X, Y menjadi min Y, X. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, yaitu X, Y menjadi min X, min Y. Rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0, yaitu X, Y menjadi Y, min X. 4. Dilatasi atau perkalian. Dilatasi juga dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Apabila transformasi pada translasi, refleksi, serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran benda. Ukuran benda akan diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengalinya. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Pertama, dilatasi titik A, B pada pusat O 0,0 dengan faktor skala M. A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M 0, 0 M. AB sama dengan AM, BM. 2. Dilatasi titik A9 buka kurung A, B terhadap pusat P, K, I dengan faktor skala M. A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan MO, OM. A min K, B min I ditambah K min I. Sekian dan semoga penjelasannya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.